Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia setiap harinya. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tema 7 perkembangan teknologi, subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang, muatan pelajaran matematika. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui banyak simetri lipat pada bangun datar dan mengetahui banyak simetri putar pada bangun datar ya. Baik. Nah, sekarang kita akan menentukan simetri lipat. Simetri lipat itu dapat ditemukan melalui percobaan ya. Kalian nanti bisa membuat percobaan ya. Nah, dan tentunya harus menyiapkan kertas ya. Simetri lipat ini juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat sumbu simetri bangun persegi panjang ya. Artinya, nah ini ada kertas ya di Bapak ini. Nah, ini kertas ini kita ibaratkan dengan persegi panjang ya. Kita yang pertama sediakan kertas berbentuk persegi panjang, kemudian kita lipat menjadi dua bagian yang sama. Artinya ada sudutnya ya, kita bisa melipat sudutnya menjadi dua bagian yang sama. Lalu kita bisa buka lipatan dan lipatan itu akan berbentuk garis. Nah, ini garisnya ya. Nanti kalian bisa buat garis pada bekas lipatan ini ya, menjadi panjang dan menjadi dua bagian yang sama, ya. Nah, sekarang setelah kalian lipat, kalau tadi dengan begini melipatnya ya. Oke, ini lipat dengan yang sama. Nah, sekarang kita putar. Nah, lipat panjang. Nah, yang panjangnya. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Jadi nanti setelah kita buka lipatannya ada garis segi 4 ya. Nah, penjumlahan begini. Ya. Oke. Ya, sekarang kita bisa lihat bagannya ya. Nah, kalau ini ya, contohnya tadi kertas persegi panjang kita lipat dua ya. Setelah dilipat dia harus saling menutupi dengan tepat ya. Nah, ini dibuka dan menutup menjadi dua bagian ya. Nah, ini yang namanya simetri lipat. Dia melipat ya. Kemudian dilipat yang garis panjangnya. Nah, setelah dilipat dan kita buka, dia akan membentuk seperti ini ya. Oke ya, bisa ya. Nah, kalian lipat. Nah, sekarang kalau dia dilipat seperti ini ya, diagonal. Nah, diagonal antara sudut ya, setiap sudutnya dia nggak ketemu simetri lipatnya. Nah, ini nggak ketemu ya. Kalau dia tidak saling menutupi berarti ini namanya bukan simetri lipat ya. Oke, ya. Nah, ini bukan simetri lipat namanya. Ya, karena tidak menutupi. Yang ketiga ini bagan ini ya. Karena tidak menutupi berarti dia bukan termasuk simetri lipat. Oke. Nah, oke, nanti kita akan menentukan ya. Kalian bisa membuat di rumah ya. Jadi menentukan simetri lipat ini. Jadi bangun datar memiliki simetri lipat jika dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar, kemudian lipatannya saling menutupi dengan tepat ya. Oke, dan memiliki sumbu simetri. Ya. Nah, sekarang kita akan menentukan bangun datarnya ya. Kita tentukan bangun datar, kita mencoba bangun datar ya. Yang pertama persegi. Persegi itu artinya antara setiap sisinya, ini sisinya ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu bentuknya harus sama ya. Nanti kalian bisa mencoba di rumah untuk membuat persegi. Misalnya di sininya 20 cm, berarti
bawahnya 20 cm ya, atas 20 cm, samping kanan kiri 20 cm. Itu namanya persegi, bentuknya segi empat. Nanti kalian bisa lipat, kalian akan tentukan ya. Kalau dia persegi biasanya ya, persegi itu antara diagonal itu bertemu ya. Ya, bertemu dia. Nah, begini. Nah, kalau diagonal, kalau dia persegi dia akan ketemu seperti ini. Kalau dia berbentuk persegi ya, artinya bertemu antara sisi, kalau dia dilipat dengan sisi diagonal gitu ya. Oke, miring begini ya, ini dilipat juga, ini ketemu juga ya. Nah, di sini ketemu ya, ini ketemu juga. Jadi bisa kita tentukan, jadi di dalam bentuk bangun datar persegi itu banyak simetri lipatnya, ada 4 ya, ada 4. Jadi di sini 1, kemudian begini 1 ya. Nah, kemudian kita miringkan 1, 3, dan miring kiri juga 1, 4. Nanti kalian bisa coba di rumah ya. Kemudian kalau persegi panjang tadi di awal kita sudah tentukan itu banyak simetri lipatnya, ada 2 ya. Oke. Nah, kalau segitiga sama kaki, ini simetri lipatnya cuma 1 ya. Nanti kalian bisa coba. Artinya segitiga sama kaki itu kita buat segitiga, tetapi kakinya saja yang sama ya. Kakinya saja ini ya. Bisa Bapak lipat ini. Kakinya saja yang sama ya. Oke. Nah, yang namanya segitiga sama kaki ya, ini kakinya. Kalian bisa lihat ya, segitiga sama kaki, kakinya ini sama, ini kaki ya. Nah, kalau segitiga sama sisi, sisinya sama. Antara ini sama yang bawah ini itu sama, segitiga sama sisi. Tapi kalau segitiga sama kaki cuman ini sama ini aja ya. Oke, paham ya? Nah, untuk menentukan simetri lipatnya cuma 1, cuman dia dilipat begini aja. Nah, cuma 1. Kalau dilipat seperti ini dia nggak bisa, ya, nggak sama, nggak ketemu ya. Oke, nah itu segitiga sama kaki, ya. Oke, nah kalau layang-layang itu simetri lipatnya 1. Nanti kalian bisa praktekkan, gambarkan layang-layang ya, layang-layang. Nah kalian bisa lipat. Kalau dia saling menutupi berarti itu namanya simetri lipat antara sudut, tiap sudutnya. Tetapi kalau dia tidak saling menutupi berarti bukan simetri lipat ya. Nah kemudian jajar genjang. Jajar genjang ini tidak ada simetri lipat ya, dia tidak saling menutupi. Trapesium juga sama, tidak ada saling menutupi ya. Oke, baik. Nah sekarang kita akan menentukan simetri putar ya. Oke, simetri putar, beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Nah, simetri putar ini adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan hasil putaran itu menutupi pola yang sama dengan ketika belum diputar ya. Artinya putarannya itu ya bisa menutupi pola yang sama dengan sebelum diputar ya. Nah, putaran kurang dari 1 putaran memiliki titik pusat. Nah, itu ya kita bisa lihat bagannya. Di sini kita tulis A, B, C, dan D. Nah, ketika dia diputar, di sini semuanya, sini D ya. Kita putar D, A, B, C, berarti dia tidak ketemu titik putarnya ya. Nah, kita putar. Tadi gambarnya seperti ini, misalkan persegi panjang. Nah, sini misalnya A, sini B, C, D. Ketika kita putar begini, dia nggak ketemu antara putarannya, tidak saling menutupi ya. Nah, berarti kalau begini bukan simetri putar ya. Nah, sekarang kita akan melihat putarannya ya. Nah, tetapi setelah begini bukan, kalau kita putar begini 1 kali, nah putaran keduanya begini, berarti dia akan ketemu ya, dia akan ketemu. Nah balik ya, B, A, C, D.
Nah, itu namanya 1 kali putaran ya. Oke. Nah, sama juga dengan kondisi segitiga ya. Ini segitiga sama sisi ya. Nah, kondisi awal A, B, C, kemudian ya kita bisa lihat setelah diputar sepertiga putaran berlawanan arah dengan arah jarum jam, akhirnya dia akan berubah titik koordinatnya ya. Jadi yang A jadi C, kemudian yang C jadi B, dan yang B jadi A. Nah, begitu seterusnya kalian putar ya. Nanti kalian bisa coba di rumah ya untuk mencoba putarannya biar nanti paham ya. Kalau kita dicoba di rumah, kalian buat segitiga atau kalian buat persegi panjang atau persegi, kalian coba untuk memutarnya. Kalau dia sama putarannya dan saling menutupi, berarti itu namanya putaran ya. Nah, sekarang kita akan menentukan bangun datarnya. Nah, setelah Bapak coba di rumah ya, jadi bangun datar persegi itu memiliki simetri putar ya. Memiliki artinya dia bisa berputar. Nah, banyak putarannya itu ada persegi ini ada 4. Kalau bangun datar persegi ya. Nah, kalau persegi panjang ini memiliki simetri putar juga, tetapi banyaknya cuma 2 ya. Nah, kalau segitiga sama sisi memiliki simetri putar. Nah, banyaknya ada 3 ya. Nah, layang-layang tidak ada ya, jajar genjang tidak memiliki simetri putar. Jajar genjang ada 2 ya, maaf. Ya, jajar genjang ada 2 simetri putar ya. Dia memiliki simetri putar. Nah, trapesium tidak memiliki simetri putar ya. Nah, nanti untuk lebih paham kalian bisa coba di rumah ya. Dengan mencoba menggambar persegi, bentuk persegi, kemudian persegi panjang, segitiga sama sisi, dan boleh juga segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki itu tidak memiliki simetri putar, karena kalau diputar juga dia tidak ketemu ya, tidak saling menutupi. Nah, baik anak-anak yang soleh dan soleha, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini cukup ya. Mudah-mudahan nanti kalian di rumah bisa mencoba mempraktekkan mencari simetri lipat ya dan simetri putar. Nah, mudah-mudahan dengan kalian mencoba di rumah kalian lebih paham ya. Oke, cukup hari ini pembelajaran kita dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.